Pernahkah kalian merasa frustasi setiap kali mencoba menabung, tapi seolah-olah uang selalu lenyap begitu saja? Bayangkan jika kalian punya formula mudah untuk membuat anggaran dan menabung tanpa beban. Itulah yang ingin saya bagikan hari ini. Saya telah berkecimpung di dunia keuangan lebih dari 7 tahun, dan selama itu saya menemukan satu strategi sederhana yang benar-benar mengubah cara saya mengelola uang. Kuncinya terletak pada satu hal yang mendasar yang sering terlupakan. Keuangan pribadi itu sangat pribadi. Artinya, sebelum menyusun anggaran atau memotong pengeluaran, langkah pertama yang wajib kalian lakukan adalah memahami alasan terdalam mengapa kalian ingin memperbaiki kondisi finansial. Banyak orang hanya akan menjawab, "Saya ingin kaya," tapi jawaban itu terlalu umum. Untuk bisa tetap konsisten saat godaan muncul, misalnya ingin ikut nongkrong atau membeli barang mewah, kalian butuh motivasi yang lebih kuat dan spesifik. Misalnya, saya dulu berpikir seperti kebanyakan orang, hidup adalah bekerja terus sampai pensiun atau tak lagi mampu. Namun suatu hari, saat sedang menjelajah internet, saya menemukan konsep kebebasan finansial. Saat itu saya merasa lega sekali menyadari bahwa seharusnya uanglah yang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Penemuan itulah yang membuat saya serius menggali dunia keuangan pribadi. Tentu saja, prosesnya tidak mudah. Ada saatnya saya menolak ajakan pesta, menahan diri untuk tidak beli mobil atau jam tangan mahal. Tetapi setiap kali godaan itu datang, alasan saya ingin punya kebebasan memilih kapan dan di mana bekerja yang membuat saya tetap maju. Dan sekarang, saya sudah cukup nyaman dengan kondisi keuangan saya. Mungkin kalian punya impian membeli rumah, menjelajahi berbagai negara, atau bahkan pensiun di usia 35 atau 45 tahun, bukan menunggu 60 tahun. Apapun impian kalian, mulai perjalanan ini dengan menemukan mengapa kalian. Biarkan alasan itu menjadi bahan bakar yang mendorong kalian setiap kali rasa ragu itu muncul. Dengan cara ini, anggaran bukan lagi beban, dan menabung berubah menjadi langkah pasti menuju masa depan yang kalian impikan. Namun, semua itu hanya akan terwujud kalau kalian mempelajari cara mengelola uang dengan strategi sederhana ini. Dengan syarat utama, punya alasan yang kuat untuk berubah. Daripada menganggap keuangan pribadi terlalu pribadi, cobalah menjalankannya seperti sebuah bisnis. Ingat, tujuan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan, persis seperti yang kalian inginkan untuk kondisi finansial kalian. Bayangkan jika ada perusahaan yang berharap meraih laba, tapi tidak pernah mencatat pendapatan atau pengeluarannya. Itu sama saja melempar anak panah dalam kegelapan. 99% anak panah akan meleset. Sayangnya, itulah cara banyak orang selama ini mengatur keuangan mereka. Mereka tak pernah melacak apapun, lalu mengandalkan perhitungan dalam kepala. Oh, saya dapat 3 juta sebulan, pasti bisa membeli jam tangan seharga 500 ribu rupiah. Padahal, mereka sudah mengeluarkan dana serupa berkali-kali sebelumnya di bulan itu, lalu bingung kenapa tidak bisa menabung. Dalam dunia bisnis, ada banyak laporan keuangan. Untuk keperluan kita, cukup fokus pada 2 jenis laporan. Dan yang pertama adalah laporan arus kas. Meskipun terdengar teknis, konsepnya sangat sederhana. Kalian bisa mulai dengan membuka file Google Sheet. Disitulah kita akan mencatat semuanya. Ikuti langkah berikut. Yang pertama, buat 2 kolom utama, jenis dan jumlah. Di kolom jenis, tuliskan sumber pendapatan kalian. Misalnya gaji pokok, upah per jam, pendapatan sampingan atau dividen. Di kolom jumlah,
masukkan nilai rupiah yang kalian terima setiap bulan. Sebagai contoh, saya memasukkan gaji pokok 5 juta rupiah, pendapatan sampingan 2 juta rupiah, hasil aset lain 1 juta rupiah, sehingga total pendapatan bulanan itu menjadi 8 juta rupiah. Dengan mencatat arus kas seperti ini, kalian bisa melihat dengan jelas berapa uang yang masuk setiap bulan. Langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah, karena kalian sudah punya gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan kalian sendiri. Semangat mencatat, itu adalah langkah awal menuju kebebasan finansial. Selanjutnya, kita beralih ke sisi pengeluaran. Dan percaya atau tidak, inilah lubang terbesar yang sering membuat keuangan kalian amblas. Saya punya teman yang penghasilannya mencapai 15 juta rupiah, 30 juta rupiah, bahkan 50 juta rupiah per bulan. Tapi tetap saja mereka bangkrut karena melewatkan langkah ini. Tidak masalah kalian cuma dapat 10 juta rupiah sebulan atau 100 juta rupiah setahun, tahap ini wajib dilalui. Bayangkan kalian terjun dari pesawat dengan parasut, tapi entah kenapa ada lubang di parasut itu. Kalau tidak menutup lubangnya, kalian akan terjatuh. Begitu pula dengan pengeluaran. Sebelum bisa menabung atau investasi, kalian harus menutup semua lubang pengeluaran yang tidak terlihat. Saat pertama kali saya mencoba ini, saya kaget menemukan biaya langganan TV kabel yang saya aktifkan bertahun-tahun lalu cuma untuk nonton Piala Dunia. Padahal saya bermaksud berhenti setelah turnamen selesai. Untuk menutup lubang-lubang itu, buat 3 kolom di Google Sheet atau buku catatan kalian. Jenis pengeluaran, misalnya cicilan bank, biaya langganan, dan biaya harian. Jumlah berisi berapa rupiah yang keluar, dan kategori, misalnya kebutuhan pokok, hiburan, dan transportasi. Meskipun terdengar membosankan, mencatat detail ini bisa menghemat kalian ratusan ribu bahkan jutaan rupiah tiap bulan. Setelah semua tercatat, lihat kembali ringkasan arus kas kalian. Total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Inilah yang dinamakan jumlah bersih. Sama seperti bisnis, kalian mau angka ini positif, itu artinya ada surplus. Lebih banyak uang masuk daripada keluar. Dari sinilah jalan menuju kebebasan finansial benar-benar terbuka. Semangat menutup lubang keuangan dan lihat betapa cepatnya kondisi keuangan kalian membaik. Bagus sekali kalau kalian sudah mulai melihat ringkasan arus kas. Tetapi seperti yang sering terjadi, banyak orang mendapati angkanya negatif atau malah pas-pasan, terutama di awal perjalanan keuangan pribadi. Tidak apa-apa jika kalian masih di sekitar angka 0, tapi tentu kalian ingin mengangkatnya setinggi mungkin dalam batas wajar. Jika ternyata angka itu negatif, itu artinya anggaran kalian defisit. Jangan khawatir, justru lewat laporan ini kita bisa melihat di mana lubang parasut kalian dan mulai menambalnya satu persatu. Kembali ke daftar pengeluaran dan fokus pada kolom kategori. Beri label setiap pengeluaran sebagai kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan adalah pengeluaran wajib seperti sewa, cicilan, bahan pokok, tagihan listrik atau telepon. Hal-hal yang harus dibayar meski kalian kehilangan pekerjaan. Keinginan adalah pengeluaran yang tidak mutlak perlu untuk bertahan hidup. Jajan kopi di kafe, nonton streaming, atau belanja fashion. Melihat semua angka ini secara jujur kadang mengejutkan. Wah, kenapa saya menghabiskan 2,5 juta rupiah hanya untuk ngopi? Tapi jangan malu, kita semua pernah di titik itu. Setelah semua terdata, biasanya akan muncul diagram yang menunjukkan proporsi kebutuhan versus keinginan. Pastikan porsi kebutuhan lebih besar daripada keinginan. Jika keinginan masih mendominasi, itu sinyal buat mulai pangkas atau tunda pengeluaran tersebut.
Tujuan kalian sekarang adalah mengurangi sebanyak mungkin biaya kategori keinginan dan mendorong arus kas jadi surplus. Jalankan perhitungan ini setiap bulan sampai kalian terbiasa membelanjakannya lebih bijak. Meski terdengar menyenangkan dan memotivasi, realitanya banyak orang menyerah setelah 1 atau 2 bulan. Percayalah, perasaan kehilangan motivasi itu wajar, terutama kalau menghadapi tumpukan tagihan kendaraan atau cicilan rumah. Rata-rata kekayaan bersih milenial pun masih negatif sampai usia 30-an karena beban utang yang besar. Mungkin kalian bertanya, untuk apa menabung Rp300.000 seminggu? Apa bedanya? Jawabannya, setiap langkah kecil itu menambah parasut kalian. Sedikit demi sedikit, agar kalian tak terjun bebas. Kuncinya adalah konsistensi. Semakin sering kalian meninjau dan menyesuaikan anggaran, semakin cepat kalian merasakan dampak positifnya. Tetap semangat dan biarkan angka-angka itu membimbing kalian menuju kebebasan finansial. Fokus pada hasil instan jarang membantu, dan inilah mentalitas yang membuat banyak orang ragu untuk memulai manajemen keuangan sedini mungkin. Mereka tidak melihat banyak keuntungan dalam jangka pendek, padahal kuncinya adalah mengubah cara pikir dari yang hanya terpaku pada hari ini menjadi visi jangka panjang. 20, 30, bahkan 50 tahun ke depan, agar tabungan kalian punya waktu tumbuh. Mulailah melihat uang bukan sebagai alat membeli barang, tetapi sebagai kunci membeli waktu dan kebebasan. Cara yang sangat membantu saya adalah menerapkan laporan keuangan kedua ala bisnis, neraca. Neraca ini pada dasarnya mencatat kekayaan bersih kalian, dan melihat grafiknya naik turun tiap bulan benar-benar mengubah cara saya mengelola uang. Langkahnya sederhana. Yang pertama, perbaharui aset setiap bulan, apapun yang bernilai, seperti saldo kas, saham, properti, dan investasi lainnya. Catat totalnya. Kedua, masukkan kewajiban, utang bank, cicilan kendaraan, dan pinjaman apapun, dan hitung juga totalnya. Ketiga, kurangi total kewajiban dari total aset untuk mendapatkan kekayaan bersih bulan itu. Di neraca, kalian akan melihat grafik kekayaan bersih dari waktu ke waktu. Grafik inilah yang mendorong saya terus menabung dan berinvestasi agar selalu menanjak. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke bijakers, let's continue our discussion. Tetapkan tujuan kekayaan bersih. Misalnya, jika sekarang kalian punya 50 juta rupiah dan menabung 2 juta rupiah per bulan, kalian bisa menargetkan menambah tabungan jadi 3 juta rupiah, sehingga dalam setahun kekayaan bersih bisa mencapai 36 juta rupiah. Angka itu hanya contoh. Saya justru mendorong kalian menetapkan target besar, karena seperti kata Norman Vincent Peale, berusahalah setinggi-tingginya. Meski gagal, kalian akan mendarat di antara bintang-bintang. Kekayaan bersih tidak selalu naik setiap bulan, bisa turun saat liburan atau membeli hadiah orang terkasih. Itu wajar, asalkan tren keseluruhannya naik. Selalu ingat tujuan besar kalian, karena itu yang memotivasi untuk terus membuat dan meninjau anggaran. Dua hal bisa terjadi: kalian memperbaiki pengeluaran dan kekayaan bersih tumbuh, atau kalian berhenti anggaran dan kekayaan malah menurun. Hal penting lain yang perlu diterima,
meski kalian sudah berusaha sekuat tenaga, terkadang rasanya belum cukup. Jangan biarkan keraguan itu menghentikan. Jadikan keraguan itu bahan bakar untuk terus memperbaiki diri dan mencapai kebebasan finansial. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan. See you soon, bijakers.